Mengayuh sampan di Danau Sentani, keringat disekas di badi pulau. Perkenalkan, saya Nova Sri Lestari dari SMK Negeri 1 Sekadau. Pergi ke Toba menumpang mandi, hati-hati jangan sampai tenggelam. Izinkan saya memulai pidato ini dengan diawali ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta anak-anak bangsa yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Wujudkan Generasi Cinta Bahasa, tetap aktif, kreatif, inovatif, dan produktif di tengah keterbatasan. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa, yang artinya bahwa bahasa merupakan sebuah identitas. Bahasa merupakan sebuah tanda pengenal. Terlebih mengingat betapa banyaknya bahasa yang ada di Indonesia. Maka dari itu, bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa persatuan. Namun sayangnya, masih banyak orang yang belum bisa memahami dan mengimplementasikan dengan baik bahasa Indonesia itu sendiri. Dan salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya literasi dan minat baca yang ada. Berdasarkan hasil studi yang dipublikasikan oleh The World Most Literate Nation, bahwa kebiasaan membaca di Indonesia menduduki posisi 60 dari 61 negara yang disurvei. Dan menurut data UNESCO bahwa minat baca yang ada di Indonesia hanya berkisar 0,001%. Yang artinya di antara 1.000 orang yang ada di Indonesia hanya 1 orang yang gemar membaca. Tentu saja hal tersebut menunjukkan betapa rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Padahal tingkat literasi di tengah masyarakat berhubungan vertikal terhadap kualitas bangsa. Tinggi rendahnya tingkat literasi yang ada akan mempengaruhi wawasan, mental, serta perilaku seseorang. Tentu saja hal tersebut juga berpengaruh terhadap produktivitas dan kesejahteraan suatu bangsa. Namun yang terjadi di Indonesia, masyarakat terutama kalangan anak-anak dan remaja masih minim kesadaran akan hal tersebut. Sebagai contoh, saat ini kita tengah berada di masa pandemi. Tentu saja banyak oknum yang memanfaatkan situasi untuk menyebarkan berita bohong ataupun hoax. Nah, dengan rendahnya tingkat literasi yang ada, tentu saja masyarakat akan cenderung untuk menelan mentah-mentah berita yang ada, tanpa menyaring terlebih dulu faktanya. Nah, apakah kita mau melihat Indonesia terus-menerus tertinggal dari negara lain? Apakah kita mau melihat Indonesia yang dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa tapi minim pengetahuan? Tentu saja tidak, bukan? Maka dari itu, siapa orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas negeri ini? Siapa lagi kalau bukan kita, generasi-generasi penerus bangsa? Siapa itu generasi penerus bangsa? Saya, Anda, dan kita semua. Saya yakin pasti banyak yang berkata demikian. Bagaimana caranya? Sekarang kita dianjurkan untuk di rumah saja. Apa yang bisa dilakukan di rumah? Hei anak muda, kita sekarang bukan lagi di zaman batu. Kita bukan lagi di zaman purba. Kita sekarang berada di era digital. Segala sesuatu dapat diakses dengan mudah. Dan saya yakin kalian semua, hampir dari kalian semua pasti sudah memiliki gadget. Dan tentu saja hal tersebut sudah memudahkan kita. Kita sudah diberi kemudahan untuk mengakses informasi-informasi. Jangan jadikan pandemi sebagai alasan bermalas-malasan. Ingat kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mari ubah pola pikir kita. Yang awalnya rebahan, mulailah mencari bahan. Kurangi bermain sosial media, perbanyak berkarya dan membaca. Yang awalnya scroll TikTok sana sini,
mulailah sibuk mencari informasi. Ingat bahwa literasi bukan sekedar membaca, tapi literasi adalah bagaimana cara kita mengolah informasi dari sebuah bacaan. Maka dari itu marilah kita mewujudkan generasi yang cinta bahasa, aktif, kreatif, inovatif, serta produktif di tengah pandemi sekalipun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dengan segenap kerendahan hati, saya memohon maaf bila ada salah dalam penuturan kata. Pergi memancing ketemu buaya. Ingin berlari tapi kaki tertindih. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.